Di tengah kota Semarang yang dikenal dengan budaya akademiknya yang dinamis, muncul sebuah kisah yang baru-baru ini mengguncang salah satu institusi bergengsinya. Kematian Aulia Risma Lestari, seorang mahasiswi program pendidikan dokter spesialis PPDS, anestesi kedokteran Universitas Diponegoro Undip yang cemerlang telah menimbulkan gelombang kesedihan, kebingungan, dan kontroversi. Aulia Risma Lestari bukanlah mahasiswa biasa. Sebagai calon dokter spesialis anestesiologi dalam program pendidikan dokter spesialis PPDS, dia berada di jalur yang menuntut menuju profesi mulia. Rekan-rekan dan teman-temannya mengenangnya sebagai sosok yang berdedikasi dan penuh semangat, menjadi inspirasi bagi mereka yang ada di sekitarnya. Namun di balik senyuman itu, ternyata ada badai yang bergejolak di dalam dirinya. Pada hari yang nahas, Aulia ditemukan tak bernyawa di kamar kosnya, dengan laporan awal yang menyebutkan bahwa dia mengakhiri hidupnya sendiri. Kejadian tragis ini telah menimbulkan banyak pertanyaan, baik tentang tekanan yang dihadapi mahasiswa kedokteran maupun lingkungan di mana mereka belajar. Menanggapi insiden tersebut, Undip dengan cepat merilis pernyataan yang menyatakan bahwa kematian Aulia tidak terkait dengan perundungan atau pelecehan di lingkungan kampus. Mereka menekankan bahwa investigasi internal mereka tidak menemukan bukti yang mengarah ke klaim tersebut. Mengenai pemberitaan meninggalnya almarhumah berkaitan dengan dugaan perundungan yang terjadi, dari hasil investigasi internal kami bahwa itu tidak benar. Meski sikap universitas sudah jelas, sentimen publik tetap terbagi. Banyak yang mempertanyakan apakah institusi tersebut sudah melakukan tindakan yang cukup untuk menangani masalah yang mendasarinya. Kritikus berpendapat bahwa tekanan program kedokteran, ditambah dengan lingkungan yang mungkin kurang mendukung, bisa saja berkontribusi pada keputusan tragisnya. Beragam tantangan harus dihadapi calon dokter spesialis, terutama saat menjalani program pendidikan dokter spesialis. Bahkan, tak jarang ada yang sampai keluar dan tidak ingin lagi menjadi residen lantaran menjadi korban perundungan. Salah satunya, salah seorang mantan residen yang tak ingin disebut namanya. Ia mengaku terpaksa mengundurkan diri dari PPDS karena tak kuat dengan kultur senioritas yang dialaminya. Ia pun mengaku dihina, dimarahi hingga diperintah melakukan aktivitas fisik oleh seniornya. Ia bersama dengan teman-temannya didoktrin mengenai senioritas yang harus menurut senior baik residen senior maupun dokter spesialis. Izin memperkenalkan diri, saya dokter umum dari Pulau Jawa. Mohon maaf sebelumnya kalau saya memang harus anonim karena di sini saya mau menceritakan masalah pribadi saya yang sensitif. Sebagai background, saya ini adalah mantan residen, mantan mahasiswa PPDS, calon dokter spesialis. Izin untuk lanjut sedikit cerita tentang pengalaman saya mengenai PPDS. Saya paham kalau memang prodi PPDS yang saya tuju saat awal mendaftar itu memang punya kultur pendidikan yang keras. Tapi setelah saya masuk di PPDS, ternyata kulturnya tuh jauh lebih keras dari yang saya bayangkan. Bahkan menurut saya banyak sekali kultur PPDS yang menurut saya di luar batas kewajaran. Sebagai contoh di hari H saya baru dapat pengumuman, belum officially diterima masuk, baru dapat pengumuman, saya sudah dimasukkan ke grup chat oleh kakak kelas saya, dan di grup chat itu saya langsung dimarah-marahi, dikata-katain, dihina-hina, dan disuruh besok paginya itu jam 6 pagi harus lari sampai berapa kilometer. Lalu sejak saat itu, bahkan saat sebelum diterima pun sudah sering dihukum hanya karena masalah sepele, seperti hanya telat balas chat atau tipe satu huruf di chat aja sudah bisa jadi alasan kakak kelas untuk menghukum saya. Nah, saya dan teman-teman seangkatan yang masuk PPDS pun juga sudah mulai di dalam itu juga kami diajarkan doktrin senioritas, di mana kita tuh sebagai residen yang baru masuk diterima, itu harus 100% nurut apa yang diminta oleh dokter spesialis atau dosen dan kakak kelas kita residen senior, walaupun permintaannya itu di luar batas kewajaran. Tidak hanya di segi pekerjaan, kami juga menerima kekerasan fisik, psikologis, di mana setiap hari itu kita sering banget dapat pelecehan verbal.
Hal ini kita lakukan sementara karena begitu kita mau memeriksa, semua murid-murid junior ada sana diintimidasi. Tidak boleh bicara. Nah ini menurut saya tidak baik. Karena mereka masih berinteraksi di sana. Itu sebabnya kita berhentikan sementara. Profesor Zainal Muttaqin, seorang tokoh senior di Fakultas Kedokteran Undip, mengungkapkan kekhawatirannya terkait penghentian program anestesiologi yang dianggapnya terlalu dini menyusul kematian Aulia. Ia meyakini bahwa keputusan tersebut diambil terlalu cepat tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi mahasiswa dan pengajar. Saat debu mulai mereda, kisah Aulia Risma Lestari menjadi pengingat yang menyakitkan tentang perjuangan tersembunyi yang dihadapi para mahasiswa. Meskipun kematiannya tetap menjadi misteri yang memilukan, peristiwa ini telah membuka pintu bagi pembicaraan penting tentang kesehatan mental, tekanan akademis, dan perlunya komunitas yang mendukung dalam mengejar keunggulan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari kami.